8 pintu surga dan amalan untuk memasukinya. Yang pertama, pintu surga Ar-Rayyan. Pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, pintu bab as-sholat. Pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang mendirikan sholat, melakukan amal soleh, dan juga menunaikan zakat. Yang ketiga, pintu bab al-jihad. Pintu ini kelak akan dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang keempat, pintu bab al-sodaqoh. Pintu ini kelak akan dimasuki oleh orang-orang beriman yang bersedekah karena Allah. Yang kelima, bab al-iman. Pintu ini kelak akan dimasuki oleh orang-orang yang tabah dalam iman, mempercayai keputusan Allah, dan selalu berserah diri kepada Allah. Yang keenam, pintu surga al-kadhimin al-ghaiz wa afina anin nas. Orang yang akan memasukinya adalah orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, memaafkan saudara-saudaranya, dan juga mengampuninya. Yang ketujuh, pintu surga al-razin. Kelak pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang mencukuri nikmat Allah. Yang kedelapan, pintu at-tauban. Pintu ini terbuka sepanjang waktu dan akan dimasuki oleh hamba Allah yang bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum tahlilan dalam Islam? Jadi sejarahnya dulu di tanah Jawa setiap ada yang meninggal maka akan dilakukan acara yang namanya lelean. Yaitu mereka bergadang selama 7 hari setelah mayit meninggal, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Namun acara tersebut diisi dengan makan-makan dan mabuk-mabukan. Sehingga Wali Songo pun mengubah isi dari acara tersebut yang awalnya mabuk-mabukan menjadi membaca tahlil. Jadi untuk hukumnya diperbolehkan. Karena tahlil yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, dan makanan yang kita sedekahkan, pahalanya akan sampai kepada si mayit. Membacakan Al-Quran untuk mayit memang disunahkan oleh Rasulullah, terutama surah Yasin, karena surah Yasin adalah pokok dari Al-Quran. Dan lebih baik lagi jika kalian menghatamkan Al-Quran untuk si mayit, karena pahala membacanya akan sampai kepada si mayit. Tapi ingat, tahlilan itu diperbolehkan, bukan diwajibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, apa manfaat sholat duha di pagi hari? Jadi yang pertama, bagi orang yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membuatkan dia istana di surga. Yang kedua, Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, dapat mencegah penyakit. Yang keempat, akan diberikan kecukupan rezeki. Yang kelima, waktu sholat duha adalah salah satu waktu terbaik untuk berdoa. Jadi insya Allah doa kalian akan mustajab. Yang keenam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk di masjid sambil mengingat Allah sampai terbit matahari, dan dia menunaikan 2 rakaat sholat duha, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Dan yang ketujuh, dapat menghindarkan kita dari sifat lalai. Assalamualaikum sahabat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan pernah dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan 3 golongan ini tidak akan pernah mencium aroma surga. Golongan yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Golongan yang kedua adalah wanita yang suka meniru gaya laki-laki, dan laki-laki yang suka meniru gaya wanita. Golongan yang ketiga adalah dayuts. Dayuts adalah suami yang tidak pernah cemburu kepada istrinya. Cemburu dalam artian sang suami malah membiarkan istrinya membuka aurat dan mempertontonkannya ke khalayak ramai. Peristiwa ini sering terjadi pada zaman saat ini. Sahabat, sesungguhnya sebagai suami, sebagai lelaki, jika kita melihat saudara wanita kita membuka aurat, kita wajib menegurnya. Apalagi seorang suami, jika melihat istri yang membuka aurat, maka kita wajib mengingatkannya. Sahabat, semoga kita terhindar dari 3 golongan ini, karena 3 golongan ini tidak akan pernah dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin bi zalimin.